Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kami himbau buat semua kita yang hadir di tempat ini, boleh kita menggunakan masker. Jadi sepanjang ibadah kita harus gunakan masker Bapak Ibu. Kita harus menjalankan protokol kesehatan ya, supaya kita menjadi contoh. Anak-anak Tuhan akan menjadi contoh bagi banyak jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita puji Tuhan, berikan salam sehat kepada samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik bagi saya dan ibu di tempat ini, bapak dan ibu di tempat ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan ibadah-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau puji Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya. Cinta-Mu Tuhan, besar cinta-Mu nyata.
dahsyat, Engkau baik, Engkau hebat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami hanya berpegang kepada pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu dari tempat ini. Kami mau mengangkat suara kami sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami ini, biarlah semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
sungguh-sungguh yang luar biasa buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat karya-Mu yang besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat karya-Mu yang terbesar bagi kami. Engkau telah menyelamatkan setiap kami, jiwa kami ya Tuhan Yesus. Sesungguhnya kami ini adalah orang seharusnya dibinasakan Tuhan, tetapi oleh karya-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, maka kami diselamatkan ya Tuhan. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu selain kami puji dan sembah Engkau ya Tuhan. Maka pagi ini kami bersama-sama umat-Mu Tuhan datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami pada pagi ini Tuhan, dan kami buka hati kami saat ini Tuhan Yesus. Mari saat ini Bapak Ibu, mari kita buka hati kita saat ini. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Limpahi kami dengan ucapan syukur ya Tuhan. Mari semua Bapak Ibu, Bapak yang ada di tempat ini, Bapak yang ada di rumah-rumah mendengarkan melalui live streaming ini, mari saat ini angkat kedua tanganmu, mari buka hatimu, mari bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini buat karyanya yang besar bagi kita. Oh ya belas kasihan-Mu turun pagi ini lebih lagi Tuhan. Kami mohon berkat-Mu dicurahkan bagi kami berlimpah-limpah pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Bila hadirat-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi kami pagi ini Tuhan. Dan mari Engkau sembuhkan yang sakit pagi ini Tuhan, dan hiburkan yang susah, dan Engkau berikan kelegaan ya Tuhan bagi setiap kami saat ini. Bila jamahan-Mu Tuhan Yesus, oh ya mari saat ini kepenuhan-Mu ya Tuhan memenuhi kami. Kepenuhan-Mu memenuhi kami pagi ini Tuhan Yesus.
Mari buka hatimu saat ini yang ada di rumah-rumah. Mari terima kepenuhan Tuhan. Mari terima kepenuhan dari Tuhan. Terima kepenuhan dalam nama Yesus. Bila yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Bila Tuhan hadirat-Mu menjamah kami, setiap hamba-hamba-Mu yang mendengar melalui live streaming di rumah-rumah, mujizat kepenuhan turun saat ini di dalam nama Yesus. Oh, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh, terima dalam nama Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kepenuhan. Terima kepenuhan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya Mari terus dalam hadirat Tuhan. Oh, ya rabata kasih kila hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, ya rabala. Mari jamah ya Tuhan, jamah umat-Mu pagi ini. Banjiri setiap kami dengan kepenuhan-Mu ya Tuhan. Banjiri setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, rabala. Yesus. Sekali lagi Tuhan berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Yesus. Oh, oh, ya haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Dan bila saat ini mata kami terus tertuju kepadamu, hati kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Buat apa yang Ku-berikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami Tuhan belajar akan firman-Mu.
Mari Kau urapi setiap kami Tuhan, buat kami mengerti dan memahami. Bahkan sekhusus Tuhan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjadi guru, bahkan pengajar yang agung bagi kami di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, urapi firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan kami berikan kepada-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Ya, jadi mari dengan cepat pada pagi hari ini kita langsung saja masuk kepada firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Cerita ini sudah sering kita dengar. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya memberikan tema pada pagi hari ini bagi kita itu adalah tentang kasih karunia Tuhan. Dan saya berdoa pada pagi hari ini supaya semua kita yang ada di tempat ini, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari ini, bila kita di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini goncang, semuanya kita mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita mendapat kasih karunia, tidak ada persoalan yang terlalu besar, tidak ada persoalan yang terlalu sulit untuk kita hadapi di hari-hari ini. Jadi kita diselamatkan juga itu oleh semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan oleh karena pekerjaan kita, bukan. Tetapi kasih karunia yang sudah kita peroleh itu harus kita kerjakan. Makanya Rasul Paulus mencatat dalam Filipi berkata begini, kerjakanlah keselamatan yang sudah engkau terima kata Tuhan. Artinya keselamatan itu adalah kasih karunia. Dan itu harus kita kerjakan. Gak bisa kita tinggal diam, terima kasih karunia begitu saja. Tetapi kita mesti kerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga kasih karunia itu yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak menjadi sia-sia. Dan kasih karunia ini itu membawa kita kepada hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Jadi Nuh pada waktu itu, sekian banyak orang yang ada di muka bumi ini, mereka semua dihukum oleh air bah pada waktu itu. Tetapi Nuh ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia itu mendapat kasih karunia, sehingga dia, istri dan 3 anaknya dan menantunya itu diselamatkan. Hanya 8 orang saja yang diselamatkan pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi saya percaya kalau hari-hari ini kita mendapat kasih karunia di tengah-tengah situasi yang tidak baik hari ini, saya percaya maka hidup kita itu akan menjadi baik-baik saja semua. Bahkan yang tidak mungkin di hadapan manusia, tetapi itu mungkin bagi Allah. Itu bisa dinyatakan bagi saya dan saudara kita ketika saya dan saudara itu mendapat kasih karunia di matanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi begini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, Tuhan menyinggung kembali itu tentang zaman Nuh Bapak Ibu. Coba kita baca perhatikan ya. Ini adalah khotbah daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga Bapak Ibu. Sebelum dia disalibkan dan mati dan bangkit. Dan dia memberikan pesan kepada murid-murid pada waktu itu mengenai akhir zaman. Dan kalau kita lihat tanya hari-hari ini hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan di mana-mana seluruh dunia, bahkan gereja-gereja berbicara bahwa kita hari ini sedang berada pada penghujung daripada akhir zaman. Tetapi dalam ayat ini Yesus mengingatkan kepada murid-murid begini tentang akhir zaman, dikatakan begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Perhatikan, apa itu zaman Nuh? Coba kita lihat terus 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Coba garis bawahi ini Bapak Ibu, kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera 39. Dan mereka tidak tahu sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Jadi
kita perhatikan di tengah-tengah daripada zaman Nuh pada waktu itu, ada yang Yesus ingatkan bagi kita di akhir zaman ini, yaitu tentang perkawinan, pernikahan Bapak Ibu. Dan ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Kalau kita pelajari ini Alkitab, Tuhan jauh lebih dahulu menciptakan keluarga daripada gereja. Makanya kalau ada istilah di kita ini, kalau keluarga kuat, maka gereja kuat. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalau keluarga kita nggak kuat, hubungan suami istri kita nggak kuat, maka jangan harap juga gereja kita menjadi kuat. Gereja itu menjadi gereja rapuh. Dan bukankah hari-hari ini gereja saat ini orang percaya mengalami kerapuhan, khususnya itu saya lihat di dalam pernikahan Bapak Ibu. Ini perhatikan. Jadi kalau kita perhatikan, mundur kita kepada zaman Nuh, di sini kita tahu bahwa zaman Nuh itu banyak pernikahan tidak beres Bapak Ibu. Mereka mau kawin, mau cerai sesuka mereka. Sehingga maka dikatakan bahwa manusia itu jahat pada waktu itu. Karena pernikahan mereka tidak didasari oleh kebenaran. Bukan didasari oleh pertobatan atau kasih kepada Tuhan. Mereka saling kawin dan mengawinkan satu sama lain. Itu berdasarkan keinginan mereka sendiri. Bukan karena dipersatukan oleh Allah itu sendiri Bapak Ibu. Makanya dikatakan lagi, sebagaimana pada zaman Nuh, demikian juga kelak tanda-tandanya kedatangan Tuhan. Hari-hari ini kita lihat Bapak Ibu. Ini coba kita tangkap sebagai kita orang tua juga, supaya kita bisa memberikan juga bimbingan, arahan kepada anak-anak muda kita yang ada di tempat ini. Supaya anak-anak muda kita yang ada di tempat ini jangan sampai pernikahannya itu tidak berdasarkan itu firman Tuhan. Jadi tadi pagi saya singgung begini Bapak Ibu. Hari-hari ini pernikahan atau pemberkatan di gereja itu seolah-olah hanya butuh pengakuan. Bukan didasari oleh pertobatan. Kalau orang dipasu-pasu di gereja, diberkati di gereja, saya katakan belum tentu itu bertobat Bapak Ibu. Tetapi kalau orang bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya maka pemberkatan nikahnya pasti diberkati gereja. Amin. Jangan dibalik itu. Orang yang diberkati di gereja belum tentu bertobat. Tetapi orang bertobat, anak-anak muda khusus saya katakan, nanti waktu ketika menikah itu pasti diberkati di gereja. Amin. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Kalau Anda lihat saat ini angka statistik Bapak Ibu di Indonesia, itu angka perceraian itu tinggi. Anda bisa cari informasi. Tanah Karo Bapak Ibu itu salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara, angka perceraiannya itu tinggi. Coba tanya apa agama mereka Kristen. Tanya apa enggak mereka diberkati di gereja, diberkati. Tapi kenapa cerai Bapak Ibu? Contoh ya, hari-hari ini yang namanya narkoba, perjudian, kawin cerai di Tanah Karo Bapak Ibu, itu sangat merebak sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Coba selidiki. Saya percaya itu karena didasari oleh pernikahan yang tidak tepat, tidak benar Bapak Ibu. Perhatikan. Seperti contoh begini Bapak Ibu ya. Ini banyak saya lihat. Contohnya ini orang Karo, saya lihat orang Karo. Dia merantau di Jakarta. Dan di sana pun dia bukannya bercari Tuhan, enggak. Dia sana sibuk hanya bekerja. Tetapi singkat cerita begitu dia berjumpa dengan orang yang dia cintai dan ingin melangsungkan pernikahan, maka mereka pulang ke kampung. Pulang ke kampung datang menghadap orang tua, Pak saya mau menikah. Diberkati enggak Bapak Ibu? Diberkati di gereja. Tetapi tidak bertobat, begitu Bapak Ibu. Itu makanya gereja kita membuat satu standar Bapak Ibu. Setiap orang yang mau diberkati di gereja kita itu dia mesti ikut kom. Karena kalau dia ikut kom, karena dia di sana dia udah pasti belajar tentang pertobatan. Hari-hari ini saya lihat banyak gereja nggak berani seperti begitu Bapak Ibu. Apakah mungkin karena takut jemaat itu pergi? Atau mungkin karena uang, saya nggak tahu Bapak Ibu. Dan itu banyak kejadian. Bisa kita cari coba ke kantor Bupati itu, coba cari di sana statistik yang ada saat ini di Tanah Karo ini. Diberkati semua Bapak Ibu.
Makanya di gereja kita ini dibuat satu standar, orang yang mau diberkati di sini mesti ikut kom. Karena di kom itu kita pelajari tentang pertobatan. Sehingga waktu dia pelajari tentang bertobat, maka dia pun saya percaya lama kelamaan pasti bertobat. Orang yang tidak mengenal kebenaran nggak mungkin dia benar. Tetapi dia begitu mengenal kebenaran pertobatan, saya percaya dia pasti bertobat. Sehingga itulah menjadi pondasi rumah tangga pernikahan yang kuat. Amin Bapak Ibu. Dulu pernah saya dengar Bapak Ibu daripada di antara kita di tempat ini berkata bahwa saya itu mempersulit pernikahan di gereja ini. Saya katakan, siapa bilang saya persulit pernikahan di gereja ini? Saya tidak pernah mempersulit pernikahan di gereja ini. Tetapi standar sebagai hamba Tuhan itu harus saya sampaikan kepada saudara. Makanya Nuh ini disebut dia julukan Bapak Ibu. Apa julukannya? Coba kita lihat. Julukannya daripada salah satu Nuh ini, coba kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 5, coba kita lihat 2 Petrus 2 ayat 5. Ini julukan Nuh, perhatikan. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetap hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, sampai di situ saja. Jadi Nuh itu disebut adalah pemberita kebenaran itu Bapak Ibu. Hari-hari ini berani enggak gereja menjadi pemberita kebenaran Bapak Ibu? Hamba-hamba Tuhan berani enggak menjadi pemberita kebenaran Bapak Ibu? Bukan saya tidak butuh uang Bapak Ibu ya. Dari Jakarta itu berapa kali datang ke tempat kita ini untuk mereka saya berkati Bapak Ibu. Ada yang kita tolak, kita enggak bisa Pak, karena kalau enggak mengikuti standar daripada gereja kami. Dia berkata begini, Pak, berapa persembahan yang Bapak minta? Ditawarkan Bapak Ibu. Persembahan itu pada saya. Bukan itu Pak. Kita ada punya standar Pak. Terus tahukah saudara, kalau saya mata duitan, bisa saja saya berkati semua yang seperti begitu. Tahukah saudara apa yang saya dapat kalau seperti begitu? Selain dari amplop daripada yang dinikahkan itu, kedua apa? Kan di Tanah Karo kalau pernikahan kan dua belah pihak itu diundang masuk ke gereja untuk pemberkatan. Persembahan mereka pun kalau kita kumpulkan itu lumayan Bapak Ibu. Kalau itu yang saya mau. Tetapi saya tolak semua itu Bapak Ibu. Saya bukan berarti nggak butuh uang, saya butuh uang. Tapi kalau tidak dengan cara yang benar Bapak Ibu, saya tolak itu uang Bapak Ibu. Nehi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita datang kepada Tuhan, itu biarlah kita menjadi pemberita kebenaran. Amin Bapak Ibu. Bukan kompromi dengan dosa, itu hati-hati. Saya sebagai gembala Bapak Ibu merasa tertuduh kalau apa yang saya berkati di gereja ini, kalau nantinya mereka cerai, saya merasa tertuduh. Jangan-jangan kamu ini hamba Tuhan mata duitan, maka dulu kamu enggak bimbing dengan benar itu jemaatmu. Itu menjadi tuduhan bagi saya, maka saya tidak mau seperti itu. Bagi kita Bapak Ibu, dimanapun diberkati itu enggak ada masalah. Tapi dasarnya bertobat enggak Bapak Ibu. Makanya dikatakan sebagaimana zamannya Nuh, demikianlah kelak kedatangan Tuhan Yesus. Dan ini memang sudah digenapi hari-hari ini Bapak Ibu. Bagaimana gereja hari-hari ini kompromi dengan dosa, khususnya pernikahan Bapak Ibu. Saya sejujur aja di depan Bapak Ibu, kalau jemaat saya terjadi perceraian, saya malu. Saya menganggap saya sebagai gembala itu gagal. Karena nanti itu dipertanggungjawabkan itu di kekekalan Bapak Ibu. Enggak main-main Bapak Ibu. Enggak main-main itu Bapak Ibu. Jadi kita sedikit pun tidak kompromi. Oleh sebab itu, bagi jemaat kita, anak-anak muda khususnya di tempat ini, kalau mau kita diberkati di sini, mungkin ada di antara kita hari-hari ini sedang melirik-lirik Bapak Ibu, yang sudah ada mungkin jatuh cinta dan ingin nanti melangsungkan pernikahan, mari datang ke sini. Saya kasih solusi. Mari kita ajari, bila ada pasangan kita yang belum sungguh-sungguh pada Tuhan, mari kita ajari tentang pertobatan. Sebab Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 6 berkata begini, janganlah ada di antara kamu pasangan yang tidak seimbang. Artinya begini Bapak Ibu, jangan kita berpikir kalau sudah orang Kristen itu sudah menjadi jodoh kita. Belum tentu, orang Kristen pun belum bertobat. Saya percaya, coba yang kita lihat sekarang ini, statistik ini yang sekarang mengalami perceraian rumah tangganya, coba tanya, pasti tidak bertobat. Karena kalau orang bertobat gak mungkin cerai, amin Bapak Ibu. Gak mungkin dia bercerai kalau dia bertobat.
Tapi kenapa bercerai? Karena nggak bertobat diberkati di gereja. Dan saya tidak mau terjadi di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu dukung juga saya. Jangan juga berkata, wah Pak Gembala kami ini tuh mempersulit pernikahan. Siapa yang berkata? Saya seolah kalaupun Anda berkata mempersulit, sebenarnya saya sayang sebenarnya. Saya takut kalau nanti rumah tangga Anda itu berantakan. Itu sebenarnya karena saya sudah mengalami seperti begitu. Kalau seandainya saya tidak bertobat tahun 98, maka kami tidak ada seperti sekarang ini Bapak Ibu. Tidak ada itu. Pasti kocar kacir semua, murat marit semua, itu udah pasti. Karena latar belakang keluarga kita. Ini hari ini coba di review kembali Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda. Coba Anda review bagaimana pernikahan keluarga saudara. Opung, mulai dari opung, dari bapak kita atau ibu kita, adakah nggak mereka kawin cerai dulu? Kalau mungkin tak saudara bapak kita yang perempuan ada cerai Bapak Ibu, maka bagi Anda wanita itu cenderung Anda akan cerai lagi pernikahan saudara. Tetapi kalau bapak saudara, mungkin bapak tengah, bapak tua, atau mungkin dulu opungnya bercerai, maka yang laki-laki cenderung itu kawin lagi. Kan kutuk itu bisa sampai 4 keturunan, bahkan sampai ke-7, itu hati-hati. Jadi bagaimana caranya untuk ini supaya tidak terjadi dalam pernikahan? Tidak ada cara lain selain bertobat, katakan bertobat. Artinya bertobat ini bukan sekedar kita menjadikan kita menjadi anggota gereja. Tidak Bapak Ibu, artinya bertobat ini selalu saya katakan betapa kita mencintai, betapa kita mengasihi Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, yakin percayalah, rumah tangga Anda pasti kuat. Amin Bapak Ibu, itu pasti kuat. Jadi pemahaman ini, anak-anak muda hati-hati. Sebelum yang tidak diinginkan terjadi, coba direview kembali. Kalau ada saat ini sudah mungkin kita lirik-lirik, mungkin laki-laki perempuan yang ingin menikah, coba ditahan dulu. Selidik siapa dia, bagaimana ayah ibunya, pernikahannya bagaimana, baik enggak, opungnya bagaimana. Apalagi kalau enggak bertobat, itu cenderung sekali dia itu gampang cerai Bapak Ibu. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya maka Nuh pada zamannya dia itu dikatakan Tuhan dia yang berkenan di hadapan Tuhan, maka dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Karena hanya dia yang benar dan dia juga pemberita kebenaran Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita sebagai gereja di tempat ini jangan gereja kompromi, amin. Kita mesti gereja menjadi gereja pemberita kebenaran. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Oh jangan. Oh. Jadi begini Bapak Ibu, kadang-kadang seolah-olah ya bukan kita apa, kita banyak mengerti firman Tuhan, tetapi kita yang enggak, jangan begitu ya. Tapi begitu disogok dengan uang langsung diberkati Bapak Ibu. Amplop-amplop yang besar. Saya tidak alergi dengan uang Bapak Ibu. Saya suka. Kalau enggak ada uang enggak bisa hidup hari ini. Tapi jujur Bapak Ibu, kalau dengan cara yang tidak baik, jangan harap saya terima uang saudara. Itu jangan harap itu. Bagi saya itu udah saya ambil keputusan, bagi saya lebih baik saya miskin daripada saya disuap, daripada saya kaya sebagai pendeta tetapi banyak tidak berani dalam pemberita kebenaran. Saya sudah begitu prinsip dari dulu Bapak Ibu. Kalau uang dikejar ke gereja ngapain jadi pendeta? Kan mendingan kita jadi usaha, kan begitu. Itu kasarannya. Dan dulu kita sudah ada di dunia seperti itu. Dan kita itu tinggalkan untuk kita melayani Tuhan. Kehidupan yang tidak jelas. Jadi mari kita perhatikan ini. Khususnya anak muda, kalau kita orang tua, mari kita perhatikan supaya kita bisa memberikan pelajaran, bimbingan kepada anak-anak kita. Amin Bapak Ibu, amin. Jadi mari kita perhatikan. Jadi selain daripada Nuh itu dijuluki, dikatakan begini, pemberita kebenaran, maka dikatakan lagi dia tidak bercacat celah Bapak Ibu, tidak bercacat celah. Jadi begini, kalau kita lihat di dalam riwayat Kejadian 6 ayat 9 ini Bapak Ibu, dikatakan di situ Nuh ini kan seorang yang benar, kan begitu. Jadi kata benar ini bahasa Ibraninya itu dikatakan itu saddi. Hurufnya begini, S-A-D-D-I. Artinya apa? Watak. Karakter. Artinya apa? Watak daripada Nuh itu bagus. Tidak kompromi. Kalau kita kompromi itu artinya watak kita tidak baik. Itu watak jahat namanya. Makanya Nuh itu mendapat kasih karunia. Karena Tuhan senang dengan watak daripada Nuh ini.
Karena dia pemberita kebenaran. Kalau watak kita nggak bagus Bapak, pasti kita tidak menjadi pemberita kebenaran. Pasti kita pembawa pemberita kompromi. Asal menguntungkan bagi saya, oke lah nggak apa-apa lah. Dilanggar pun sedikit hukum ini nggak masalah. Kalau dunia semua begitu, masa kita sendiri begitu? Kan bisa saja. Nuh pada waktu itu mengalami tekanan Bapak Ibu. Saya lihat itu bagaimana film Nuh itu. Saya lihat bagaimana Nuh waktu dia rajin, waktu dia membangun bahtera itu, kapal itu kan mengerjakan firman Tuhan, sama istilahnya mengerjakan firman Tuhan Bapak Ibu. Dia sibuk dengan gergajinya, maratelnya, pakunya, itu setiap hari kerjanya. Sementara dunia, saudara-saudaranya ada situ di semua berkata, ini Nuh, ini sok-sok suci ini. Apa sudah gila ini? Kok membangun bahtera itu di atas gunung lagi? Sementara anak-anak daripada saudara Nuh pada waktu itu, saudara bapaknya, mungkin dari saudara istrinya, anak-anak mereka kawin cerai semua karena tidak memperhatikan tentang pernikahan. Maka Tuhan berkata manusia jahat semua, semata-mata dia berjahat. Itulah makanya Tuhan menghukum manusia pada zaman Nuh. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Kenapa? Karena dia benar. Selain itu dikatakan Nuh itu tidak bercela. Coba kita lihat dulu di dalam Roma 12 ayat 2, perhatikan Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2, perhatikan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan Bapak Ibu. Jadi Nuh itu memisahkan diri dari sistem pada dunia ini. Makanya Nuh itu mengalami tekanan, mengalami cemooh. Maka Rasul Paulus juga kembali itu mengingatkan kita, janganlah kita menjadi serupa dengan sistem dunia ini. Kita mesti pisah dengan mereka dan berubahlah, dikatakan, oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa kita tidak membedakan apakah ini berkenan di hadapan Tuhan, apakah ini tidak? Kenapa kita nggak mengerti seperti itu Bapak Ibu? Bahkan Anda berkata, saya mempersulit pemberkatan di gereja ini karena Anda nggak mengerti kehendak Bapa. Kenapa Anda nggak mengerti kehendak Bapa? Karena tidak Anda mau berubah pembaharuan budi Anda. Karena apa? Budi Anda dipengaruhi oleh sistem dunia ini. Dan Anda sudah syarat sekali dengan cara-cara dunia. Dan Tuhan berkata, Yesus berkata dalam mengenai akhir zaman, berjaga-jagalah. Seperti itu. Bahkan mengenai akhir zaman dikatakan manusia itu mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang ini jangan kita pikir itu adalah orang dunia sana. Itu hamba-hamba Tuhan juga termasuk. Saya juga termasuk disinggung di situ Bapak Ibu. Kalau saya menjadi hamba uang itu tadi, Anda menikah, ayo. Yang penting amplopnya tebal ya. Nah, bisa saja saya buat begitu. Dan saya bisa buat trik dengan cara yang halus. Untuk mengorek uang saudara. Makanya ayo diberkati. Mau cereko di situ, cerekit. Terserahlah. Kan bisa saja itu Bapak Ibu. Tapi itu tidaklah karena di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Satu saat nanti penghakiman. Itu akan dibukakan semua. Ini tangkap ini anak-anak muda sekhusus ini. Anak-anak muda sekhusus. Jadi bagi orang tua bila anak-anak di sini tangkap ini jadi pelajaran supaya nanti bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Saya tidak mau gereja kita di tempat ini anak-anak udah mengalami perceraian. Enggak mau Bapak Ibu. Jangan kita diberkati tanpa pertobatan. Tapi bertobatlah. Orang bertobat pasti diberkati pernikahannya. Itu tangkap itu. Tangkap itu Bapak Ibu. Jadi mari kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi yang selanjutnya, Nuh juga disebut dengan orang yang bergaul dengan Allah. Coba kita lihat dulu satu ayat di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Perhatikan. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan bagi kita begini firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada kamu, daripada Bapakku, kata Tuhan. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu, tuntunan bagi gereja kita hari ini adalah di mana kita itu harus berbuah. Jadi berbuah itu menghasilkan buah, yang disebut buah itu adalah watak.
atau sifat atau karakter, supaya itu kita hasilkan watak yang baik, maka mau tidak mau mesti kita bergaul dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Dan kalau kita menjadi sahabat Allah, Tuhan berkata, aku tidak menyebut lagi kamu itu hamba. Hamba itu apa Bapak Ibu? Itu budak, pembantu, nggak ada harganya. Dan kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan katakan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan? Kita disebut menjadi sahabat, katakan sahabat. Kalau Allah menjadi sahabat kita, saya percaya ketika Anda mengalami masalah dalam hidup ini, kesusahan, saya percaya sahabat kita yang ada di surga, pencipta langit, bumi dan segala isinya, maka dia pasti mengaruniakan apa yang menjadi keperluan dan persoalan dalam kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, maukah kita jadi sahabat Allah seperti Nuh Bapak Ibu? Yang bergaul setiap hari. Artinya kalau sahabat Bapak Ibu, apa yang sahabat itu mau, itu kita senangkan. Dan bagaimana supaya kita bisa menjadi sahabat? Menjadi sahabat itu Bapak Ibu, kita mesti memiliki karakter seperti seorang hamba. Jangan kita mentang-mentang juga sahabat, suka-suka kita kepada sahabat kita. Jangan, itu bisa merusak hubungan. Tetapi kalau kita memiliki karakter seorang hamba, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya di hadapan sahabat kita itu, maka saya percaya, maka Tuhan selalu akan menjadikan kita menjadi sahabatnya. Dan Tuhan itu sudah menjadi sahabat kita. Pertanyaannya, kita tahu enggak, sadar enggak kita bahwa Allah itu sahabat kita? Kalau kita sadar Allah itu sahabat kita, maka saya percaya, maka kita ingin selalu bergaul dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Ini harus kita tangkap. Makanya kalau kita menjadi sahabat Allah, saya percaya rahasia-rahasianya itu pasti diberikan. Sebagai seorang anak Bapak Ibu, saya orang tua, belum tentu semua rahasia keluarga kami itu kami berikan, kasih tahu kepada anak. Karena belum tentu itu terterimanya. Tapi kalau namanya ada sahabat, apa saja yang ada di dalam keluarga itu akan dikasih tahu. Mungkin masalah makanannya pun bisa dikasih tahu Bapak Ibu. Masalah utangnya dikasih tahu sama sahabat. Semua rahasia, mungkin sabunnya, samponya, bisa semua dikasih tahu kepada sahabat. Karena kalau antara sahabat tidak ada lagi rahasia. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita tangkap ini. Bila kita di akhir zaman ini Bapak, di mana sekarang dikatakan bahwa seperti zaman Nuh, dan itu sedang digenapi. Bila kita menjauhkan diri daripada pencemaran dunia ini. Bila kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Bila budi kita ini diperbaharui setiap hari. Bila kita tidak serupa dengan cara-cara dunia ini. Gereja hari-hari ini Bapak Ibu, itu sudah sangat banyak sekali terjadi kompromi dengan cara-cara dunia. Khususnya dalam hal pernikahan Bapak Ibu. Kalau pernikahan Anda rusak, contoh ya ini kalau apalagi wanita-wanita, Anda menikah, begitu Anda punya anak, cerai, Anda nggak ada lagi harga diri Anda. Bayangkan itu. Anda mau menikah lagi, untuk mendapat anak muda pasti Anda susah. Tapi kalau duda-duda umur 60 tahun bisa dapat. Mau nggak seperti Anda begitu? Tetapi kalau laki-laki, kalau dia cerai, udah bapak-bapak pun bisa masih dapatnya gadis. Itulah bedanya laki-laki dengan perempuan. Dan itu banyak kenyataan. Makanya hati-hati ini anak-anak muda ini, gadis-gadis yang ada di sini. Amin. Makanya kalau masih bisa diurungkan, jangan cepat-cepat menikah. Pertobatannya dilihat dulu. Kalau hari-hari ini saya katakan, siapapun mau memberkati Anda. Kenapa? Karena amplop ada Anda, ada. Coba kalau nggak ada amplop, mau memberkatinya. Apalagi bukan jemaatnya, nggak mau. Itu tangkap itu. Saya terbuka hari-hari ini Bapak Ibu. Saya nggak takut saya. Ini live streaming juga bisa didengar oleh semua. Karena ini kebenaran, harus berani kata tadi 2 Petrus tadi. Harus pemberita kebenaran. Apapun risiko, tantangan yang dihadapi. Itu dia. Jadi mari kita perhatikan ini anak-anak muda khusus ini yang ada di tempat ini. Perhatikan, doa saya, anak-anak muda, bahkan jemaat kita yang saya sudah berkati di tempat ini, doa saya berdoa kepada mereka selalu supaya rumah tangga mereka baik-baik. Kenapa? Kalau mereka sempat cerai, saya malu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Saya merasa, saya katakan tadi, seperti saya dituduh. Seperti saya dituduh, jangan-jangan kamu kurang bimbingan ini. Jangan-jangan kamu hamba Tuhan kompromi. Makanya saya doakan Bapak Ibu, supaya mereka rumah tangga mereka baik-baik semua. Tapi jangan ngelawan Bapak Ibu, itu hati-hati. Anak-anak muda khusus jangan tergesa-gesa. Lebih baik menjadi panglatu Bapak Ibu daripada nanti dampaknya itu tidak baik. Biar lambat asa selamat. Amin Bapak Ibu. Jangan takut janda tua Bapak Ibu.
Kalau janda tua pun nanti kalau kasih Tuhan umurnya 90 atau 100 tahun kan masih puas hidup kan. Makanya ada di teman-teman saya di waktu itu di misi, ada yang udah 50, waktu itu katakanlah mungkin 45, 46. Saya kuatkan, teguhkan hati mereka. Jangan bapak, jangan ibu takutlah. Kalau Tuhan kasih nanti umur kalian itu 90, 100 kan masih puas hidup ini. Kalaupun cepat menikah, umur 21 tahun sudah menikah, cepat dipanggil Tuhan. Mau juga, kan sama saja hasilnya kan begitu. Jadi nggak usah takut penglatu ya, amin. Anak-anak muda saya khusus ya, nggak usah takut ya. Carilah jodoh yang sepadan, yang benar-benar takut akan Tuhan, itu kuncinya. Jangan lihat tampang, jangan lihat penampilan, itu bohong kata Salomo. Salomo berapa istrinya Bapak Ibu? 1000 istrinya sama gundiknya semua. Salomo betul, itu baca nanti di Amsal itu. Pikirnya, wah ini ramping, mungkin ini sudah cocok ini jadi pasangan saya. Begitu dia hidup bersama-sama, ternyata rampingnya itu menipu Bapak Ibu. Yang cari lagi, ini mungkin sedikit behenol sedikit. Ternyata behenol juga itu menipu Bapak Ibu. Makanya nggak puas-puas dia sampai 1000. Coba kalau dia satu orang dia temukan dan jodoh itu dari Tuhan. Saya percaya Salomo bukan 1000 istrinya, pasti 1. Amin Bapak Ibu. Karakternya, kalau pertobatannya sungguh-sungguh, pasti karakternya, wataknya itu pasti berubah. Tapi kalau namanya awal-awalnya semua yakin dan percayalah, cinta itu buta katanya Bapak Ibu. Kalau lagi namanya jatuh cinta, nggak pernah itu melihat kelemahannya, nggak pernah melihat itu bagaimana ibadahnya. Nggak ibadah pun nggak apa-apa. Nanti kalau sudah jadi, saya ajak dia ke gereja saya, begitu ibadah ke gereja pun enggak. Bukankah itu banyak terjadi Bapak Ibu? Coba ini sebagai terakhir Bapak Ibu, ini karakter ya, ini termasuk laki-laki juga, termasuk juga perempuan. Coba kita lihat dulu Amsal 31, walaupun ini ditujukan oleh Salomo kepada perempuan. Coba kita lihat dulu Amsal 31, ini perhatikan. Amsal 31. Ini sebagai ayat terakhir, saya bukakan bagi kita. Ya, ini puji-pujian untuk istri yang cakap. Apakah istri yang cakap itu Bapak Ibu? Mungkin kalau penampilannya itu cantik kan gitu, rambut yang hitam dibuat merah jambu dan sebagainya. Apakah seperti begitu? Bukan itu nggak jaminan. Itu justru pengaruh daripada ilah zaman sekarang ini Bapak Ibu. Kan begitu. Takut penampilannya tidak menarik Bapak Ibu. Takut ditinggal suami. Tapi termasuk juga ini bukan kepada istri saja, tapi termasuk juga kepada suami. Walaupun ini ditujukan oleh Salomo kepada istri. Coba lihat di sini. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Perhatikan, cakap di sini Bapak Ibu bukan wajahnya itu kayak seperti lemah lembut, kayak bintang film begitu. Bukan seperti begitu. Tapi maksudnya wataknya, katakan wataknya, sifatnya. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Coba di sini istri-istri. Siapa di sini istri bangun jam 10 pagi Bapak Ibu? Di sini dikatakan istri yang cakep itu bangun masih malam. Bangun dia pagi itu mempersiapkan makanan untuk suami, untuk anak-anak Bapak Ibu. Itu ini Salomo mengatakan. Makanya sempat dia 1000 itu istrinya, karena enggak menemukan seperti begini. Kalau hari-hari ini ibu-ibu bisa bangun jam 10, kenapa? Karena sibuk Facebookan mulai dari malam sampai pagi Bapak Ibu. Ini penyakit sekarang ini. Tapi termasuk juga ini sebaliknya kepada laki-laki juga. Jangan Anda lihat laki-laki itu juga, wah ini abang ini kumisnya menarik, bodinya begini. Jangan Anda itu lihat. Tetapi kembali perempuan saya katakan, lihat wataknya laki-laki itu. Lihat pertobatannya bagaimana. Bukankah ini sering terjadi Bapak? Kalau masih awal-awal pernikahan itu Bapak Ibu, contoh ya. Kalau dia punya tertendang batu, kenapa sayang, kan begitu kan? Itu semua kita alami begitu. Tetapi sudah begitu mulai anak ada, kalau dulu wangi, sekarang wanginya enggak karu-karuan, macam-macam dan sebagainya. Begitu terantuk batu, kemana kin matamu itu? Sudah begitu bahasanya. Tapi coba kalau Anda enggak bertobat, maka
Sewaktu kita mengatakan kemana matamu itu bisa menjadi celah rumah tangga kita itu berantakan. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, saya percaya firman Tuhan akan mengajarkan kebenaran bagi kita. Firman Tuhan akan memberikan watak yang baik bagi kita. Maka ketika mungkin ada teman kita mungkin dia tertimpa batu dan sebagainya, maka dia berkata, bahasa kita nggak seperti begitu. Kemana matamu? Hati-hati mak, kan begitu kan bisa. Dan ini tidak gampang Bapak Ibu, ini tidak gampang. Tapi saya percaya ketika Anda bertobat sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, saya percaya dan ini pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Contohlah saya lah dulu. Kalau saya dulu sama istri bukan mak, saya bilang kan begitu. Ini mak, ini kan istilah bahasa Karo kan begitu. Itu halus itu. Kalau dulu mana begitu panggilannya. Tapi setelah kita bertobat, ya sedikit-sedikit itu dimamahi. Apalagi kalau kita orang Sumatera Utara ini Bapak Ibu, tidak ada kelemah lembutan. Betul. Karena sudah latar belakang kita udah begitu, pengajaran di tengah-tengah keluarga kita udah begitu. Sulit kita mengatakan kata-kata yang membangun. Termasuk saya juga sampai hari ini masih sulit begitu Bapak Ibu. Karena sudah dari nenek moyang kita udah begitu pengajaran. Ya paling tidak kan sudah bisa kita jangan, bagaimana mak, kan bahasanya kan paling tidak kan enak mak kan begitu kan, daripada dek katanya, padahal udah mulai punya cucu kan begitu. Kan ini kan banyak kita ini. Ini hati-hati kita seperti begitu. Sulit untuk kita untuk berubah. Tapi saya percaya kalau kita setia kepada firman-Nya, yakinlah kalau Nuh dulu zaman dapat kasih karunia, maka saya percaya kita pun hari-hari ini mendapat kasih karunia. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik, takut dan gentar akan Tuhan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang perkasa di bumi ini, karena kita sebagai orang tua takut akan Tuhan, dan itu menjadi landasan pemberkatan nikah kita di gereja. Amin. Sekali lagi, orang diberkati di gereja belum tentu bertobat, tangkap itu. Tetapi kalau orang bertobat pasti diberkati di gereja, karena dia nggak mau sembarangan itu untuk menikah. Pasti dia persiapkan semua dengan matang. Jadi pada pagi ini saya tidak terlalu panjang menyampaikan firman Tuhan karena waktu kita sudah habis. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau aku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang telah hamba sampaikan pada pagi hari ini. Bila itu tertanam dalam hati kami Tuhan, bila jadikan setiap kami menjadi Nuh di akhir zaman ini sebagai pemberita kebenaran ya Tuhan Yesus. Bila kami hidup benar Tuhan di hadapan-Mu, tidak bercacat celah, dan senantiasa kami bergaul dengan-Mu Tuhan. Bahkan kami melepaskan hidup kami daripada Tuhan sistem dunia ini Tuhan, apapun harga yang harus kami bayar ya Tuhan Yesus. Mari saat ini Tuhan kuatkan, teguhkan hati umat-Mu di tempat ini, sehingga setiap kami layak menjadi tunangan bagi-Mu ya Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Kuduskan hati pikiran kami Tuhan, ubahkan budi kami Tuhan Yesus. Bila kami senantiasa diperbaharui ya Tuhan Yesus, kami tidak kompromi dengan dosa,
Dan ajar kami untuk memperhatikan pernikahan kami ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu di tempat ini, atas rumah tangga Tuhan. Sebentar kami Tuhan, kalau kami boleh makan minum melalui perjamuan kudus, sucikan kuduskan setiap kami, sehingga kami layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terpujilah nama, berkati hamba-Mu melayani dalam perjamuan kudus ini Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa syukur, mari yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Saya bertanya dulu Bapak Ibu, apakah semua kita sudah mendapat roti dan anggur? Udah semua dapat? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Mari, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari persiapkan bila ada roti apa saja. Kalau tidak ada anggur bisa sirup dan air dan sebagainya. Saya tunggu Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Persiapkan anggur dan rotinya di rumah-rumah. Kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah roti yang atas yang kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat anggur di atas tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah anggur yang atas kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh dipersatukan kembali melalui tubuh dan darahmu Tuhan, melalui perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, setiap kutuk-kutuk itu diubahkan menjadi berkat Tuhan. Setiap kegagalan itu berubah menjadi keberhasilan Tuhan Yesus. Bahkan yang berdosa diampuni ya Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini kami berdoa saat ini berkat-Mu atas bangsa kami, negeri kami. Bila keamanan Tuhan, pemulihan ekonomi, politik Tuhan, itu terjadi atas negeri bangsa kami. Dan kami berdoa berkati juga pemerintahan kami Tuhan, mulai presiden, wakil presiden kami, seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju yang ada di bangsa kami, mulai dari pusat sampai daerah, berikan hikmat, pengetahuan, bijaksana untuk mengelola bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi pemimpin rohani kami, berkati Pak Nikon Yoto Harjo, Pendeta Bambang Yonan, bahkan Pendeta Daniel Edi Pratno. Tambah-tambahkan kasih karunia anugerah bagi hamba-hamba ini Tuhan. Baik bagi keluarga besar mereka, bahkan seluruh staf, bahkan pelayanan yang ada Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu tercurah ya Tuhan, bagi juga bagi hamba-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami saat ini mengangkat tangan kami berdoa bagi kota kudus-Mu ya Tuhan, Yerusalem. Dan berkata, Salam Yerusalem, diberkatilah Engkau. Tembok dan puri-puri-Mu saat ini biar kita sejahtera. Dan kami berdoa bila berkat-berkat Yerusalem datang mengalir atas negeri kami, bangsa kami, kota kami, bahkan keluarga kami, bahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap original jemaat di tempat ini, rumah tangga, pekerjaan usaha keuangan mereka berlimpah-limpah, bahkan persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Sebentar lagi Kau berkati tangan-tangan berlimpah-limpah ya Yesus. Bila dipenuhi dengan ucapan syukur, itu doa kami sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan. Kiranya ulurkan tangan-Mu Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu surga bagi kami, dan curahkan berkat berlimpah-limpah. Mari kita angkat kedua tangan kita pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah dan bawalah pulang anugerah, berkat dan damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, bahkan persetujuan yang manis bersama Roh Kudus, itu yang menyertai kita mulai pagi ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya umumkan bagi kita, kalau kita ibadah tetap kita mengikuti protokol. Selagi ibadah tetap kita pakai masker dan jaga jarak. Dan kasih tahu kepada orang-orang tua kita juga, ya sebaiknya orang tua kita yang ada sudah 60 tahun ke atas ibadah di rumah. Dan kita belum juga buka ini ibadah daripada sekolah minggu, karena umur 12 tahun ke bawah ini dikatakan bahwa mereka rentan kena daripada COVID ini. Jadi kita berjaga-jaga ya, apa yang menjadi himbauan pemerintah, dan kita pun di luar sana tetap kita ikuti protokol bila kita gereja menjadi teladan. Amin. Terus kita hari ini memberikan persembahan misi dan penginjilan. Mari kita berikan yang terbaik untuk mendukung gereja kita, pelayanan kita yang ada di Tanjung Belang. Itu saja, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.